Siang, nah baiklah sekarang saya akan membahas mengenai pelajaran dan sejarah Pancasila bagi generasi muda ya, itu temanya. Nah pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949 itu ya, pada fase ini tentang utama Pancasila ada eksistensinya, yaitu menyangkut konflik ideologi, ancaman disintegrasi, fungsi Pancasila itu sendiri ya. Kemudian dari masuklah masa Republik Indonesia Serikat itu ya, nah era ini terkait dengan perubahan konstitusi yang sangat cepat dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 ke Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 ya, nah, di mana ada juga yang selanjutnya dikatakan demokrasi liberal ya pada tahun 1949 itu sampai 1959 ya. Pancasila dalam konstitusi meskipun secara tekstual sampai dalam mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sedikit berbeda secara redaksional, substansinya tetap diakui ya. Kemudian sistem parlementer, kemudian kegagalan konstituante ya pada tahun 1995, badan konstituante yang terpilih oleh pemilih itu gagal ya. Masuki masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 itu. Nah, di sini melalui dekret Presiden 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, di era Presiden Soekarno mencoba menyatukan faksi politik mulai nasakom ya, nasionalis, agama dan komunisme ya, tetapi terjadi penyimpangan ya, puncaknya pada puncak krisis G30 SPKI ya. Nah, menjadi titik balik di mana Pancasila dianggap terancam oleh ideologi komunis yang kemudian mengunci runtuhnya kekuasaan Soekarno. Nah, masuk pada masa Orde Baru pada zaman Soeharto 1966 sampai 1998 ya. Nah, di bawah kepemimpinan Soeharto, Pancasila dicanangkan kembali secara murni dan konsekuen. Pancasila tidak lagi hanya menjadi dasar negara, tetapi menjadi asas tunggal ya. Nah, sehingga timbullah indoktrinasi P4, stabilitasi politik. Pancasila dijadikan instrumen untuk menjaga stabilitas, kemudian monolayaritas ya. Nah, kemudian masa reformasi 1998 sampai sekarang ya. Nah, di awal reformasi itu ada istilah desakralisasi ya dari TAP MPR nomor 18 tahun MPR 1998 tentang mencabut P4 dan BP7 ya. Kemudian direaktualisasi memasuki tahun 2010-an ya. Pemerintah kemudian membentuk BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kemudian tantangan modern saat ini adalah Pancasila bukan lagi sebagai tantangan Pancasila bukan lagi soal pemberontakan fisik ya, melainkan bagaimana nilai kebutuhan kemanusiaan, persatuan, keadilan, sosial, kepentingan gempuran ideologi transnasional individualisme. Nah, demikian pembahasan saya. Terima kasih.